Halo semuanya, kami dari kelas 12 MIPA 3 dari kelompok Gunung Meletus. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya Angela Veda. Saya Lady Sofia. Dan saya Nadia Isabel. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang pendapat kritis dalam teks editorial. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teks editorial. Menurut KBBI, teks editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Apa saja ciri-ciri teks editorial? Teks editorial memuat, pertama, opini reduksi yang sedang hangat dibicarakan. Kedua, ulasan suatu masalah yang dimuat. Ketiga, biasanya berskala nasional. Keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kelima, pendapatnya bersifat argumentatif. Keenam, sistematis dan logis. Ketujuh, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Kedelapan, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Teks editorial juga mencerminkan golongan pers media yang dibagi menjadi dua, yaitu pers papan atas dan pers papan bawah. Teks editorial memiliki sifat sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala. B. Isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi yang teratur. D. Terikat erat dengan polisi media atau kebijakan media yang bersangkutan. Lalu, teks editorial juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada interpretative editorial yang memiliki tujuan untuk menjelaskan isu dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, ada kontroversial editorial, adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Lalu yang ketiga ada explanatory editorial yang bertujuan untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Teks editorial juga memuat fakta dan opini. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Opini yang digunakan dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Terdapat pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Dalam berargumen, tentu ada langkah-langkahnya, yaitu 1. Berpikir kritis dan logis. 2. Menjauhkan emosi dan subjektivitas. 3. Mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, ada struktur teks editorial yang terdiri dari yang pertama, pernyataan pendapat yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Lalu yang kedua, ada argumentasi yang merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Yang ketiga, ada penegasan ulang yang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Lalu, apa saja kaidah kebahasaan dalam teks editorial? Yang pertama, ada penggunaan kalimat retoris, yang bermaksud kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Lalu yang kedua, ada penggunaan kata-kata populer, yang bermaksud untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Lalu yang ketiga, ada penggunaan kata ganti penunjuk, yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Lalu yang terakhir adalah penggunaan konjungsi kausalitas yang menyatakan kausalitas seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Dan untuk materi yang terakhir, ada penyusunan teks editorial. Yang pertama, ada perancangan teks editorial. Teks editorial ditulis seperti artikel, serta penulisan unsur analisis harus menonjol. Penulisan juga harus memfokuskan pada permasalahan yang sedang berkembang.
Lalu yang kedua adalah penyuntingan teks editorial. Dalam melakukan penyuntingan, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Unsur yang pertama adalah ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. Unsur yang kedua adalah ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu yang ketiga ada keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan. Yang keempat, struktur baik kalimat harus mengandung unsur SP. Dan yang terakhir, keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.